Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Kali ini admin akan meneruskan cerita dari novel The Story of Yi-Chen. Ini adalah part ke-32 ya. Di part 31 sebelumnya Yi-Chen sedang berusaha membantu keluarga Song Wanting ya, untuk melihat kondisi kakeknya yang sedang sekarat, dan sepertinya antara Yi-Chen dan orang tua dan cucunya, mereka adalah orang-orang hebat yang sama-sama membantu tuan besar dari keluarga Song ini dapat disembuhkan ya. Ini kejadian yang sangat luar biasa sekali. Teknik yang digunakan oleh Yi-Chen itu melebihi teknik yang dilakukan oleh seorang ahli di bidang medis ya, yaitu seorang gadis kecil yang usianya antara 18 sampai 19 tahun yang bernama Chen Xiaozhou itu mempunyai teknik akupuntur yang lumayan hebat, tapi kehebatan itu lebih sempurna lagi yang dimiliki oleh Yi-Chen. Dan saat ini mereka sedang berusaha bertanding untuk melihat siapa yang lebih unggul, apakah si gadis muda Chen Xianzhou atau Yi-Chen. Kalau dilihat dari part sebelumnya, sepertinya masih Yi-Chen yang unggul, tapi setidaknya mereka sama-sama adalah orang hebat ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan dari cerita ini di part ke-32 ya. Jangan lupa subscribe dan like serta share video ini supaya teman-teman lainnya juga tahu bahwa di sini tempatnya hiburan kaum rebahan. Oke, kita lanjutkan di part ke-32 ya. Jadi Yi-Chen telah memberikan wajah padanya. Dia tidak hanya sedikit tapi lumayan banyak. Si Tiangqi juga kaget. Dia melihat Yi-Chen sedang mengendalikan napas internalnya dengan segala membuat energi dalam tubuhnya mengalir terbalik, menciptakan ilusi penyakit jantung sehingga cucunya tertipu. Namun aliran energi secara terbalik bisa membuat orang sangat kesakitan. Tapi Yi-Chen tidak hanya dapat mengontrol aliran energi dalam tubuh, dia juga menarik dan melepaskannya dengan lincah dan wajahnya terlihat seperti biasa tanpa rasa sakit. Basis kultivasinya mungkin lebih dari 50 tahun, setidaknya lebih dari 100 tahun. Si Tiangqi tahu dirinya telah bertemu dengan seorang master tersembunyi. Cucunya masih saja tidak tahu diri, terus memprovokasinya. Untungnya Yi-Chen adalah seorang pria sopan. Kalau membuatnya marah, mungkin saja dia bisa membunuh cucunya dalam satu gerakan tanpa memiliki kekuatan untuk melawan. Jadi dia memelototi Xianzhou dan berkata, "Tingkat kultivasi Tuan Yi melebihi orang lain. Kamu yang salah melihat. Cepat minta maaf." Selesai berkata, si Tiangqi segera mengepalkan tinjunya dan melengkungkan tangannya pada Yi-Chen. "Aku harap Master Yi tidak menyalahkan cucuku. Aku akan menghukumnya selesai setelah kembali." Chen Xiaozhou juga kembali sadar dan mengerti. Kelihatan medis pihak lain lebih tinggi beberapa tingkat darinya. Dia menundukkan kepala dan berkata, Aku akui keahlian medismu lebih baik dariku." Yi-Chen tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, "Mempelajari pengobatan memang untuk menyelamatkan orang. Tidak ada yang kuat atau lemah.
Kalau menemukan beberapa penyakit parah yang belum pernah kulihat, mungkin saja aku sudah bertanya pada Tuan Si. Ucapan ini membuat si Tiangki berekspresi malu, tetapi dia semakin mengaguminya. Jelas keahlian medis pihak lain jauh lebih tinggi darinya, tapi dia sengaja mundur. Sikap murah hati seperti ini bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Lagi pula keahlian medisnya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Mungkin tidak ada orang kedua di seluruh Tiongkok. Si Tiangki melengkungkan tangannya pada Yi Chen dan berkata dengan wajah serius, tanpa terduga dalam hidupnya masih bisa bertemu seorang guru seperti Master Yi. Kuharap Master akan memberikan nasihat di masa depan. Yi Chen memegang tangan dan mengangguk. Si Tiangki sangat terkejut dan berkata, "Terima kasih, Master Yi." Mendengar percakapan di antara keduanya, semua orang di dalam ruangan terkejut. Dia sudah menjadi dokter sakti nomor 1 di Jiannan, tapi malah meminta nasihat dari Yi Chen dengan begitu mudah hati, dengan rendah hati. Semua orang di ruangan terkejut. Dokter sakti nomor 1 di Jiangnan sangat dihormati kemanapun dia pergi. Dan beberapa rumah sakit besar juga memperlakukan Tuan Si sebagai tamu. Tapi dia malah bersikap seperti murid SD di depan Yi Chen dan meminta nasihat darinya. Ini benar-benar luar biasa. Chen Xiaojiao juga tercengang, tapi tidak berani bertanya lebih banyak. Yi Chen melirik si Tiangki dan berkata, "Tuan Si, aku merasa kamu memiliki cedera internal sehingga meminta cucumu untuk merawat penyakitnya, benar? Kamu bisa melihat luka dalam kakekku?" Ekspresi terkejut melintas di wajah Chen Xianjiao, namun dia segera kembali tenang. Berdasarkan keahlian medis Yi Chen, sangat normal kalau dia bisa melihatnya. Chen Xianjiao berkata, "Kakekku sedang dalam retreat untuk menyembuhkan lukanya. Dia tidak merawat orang lain lagi dalam tahun ini. Ketika Song Rongyu datang untuk mencarinya, kakekku juga menolak. Tapi 2 hari yang lalu, seorang teman dari kakekku menjualnya sebiji obat mujarab. Aku mendengar obat mujarab itu diperoleh di Jinling. Kakekku ingin datang dan melihat. Jadi sekalian mampir untuk menemui Tuan Besar Song." "Obat mujarab apa?" Yi Chen juga terkejut. Bahkan ada obat mujarab yang membuat si Tiangki tergoda, tidak tahu harta langka apa itu. Si Tiangki segera mengeluarkan sebuah kotak giok, membukanya dengan hati-hati dan berkata, "Obat mujarab ini menghabiskan uang 5 juta yuan, tapi benar-benar berharga. Aku telah makan setengah biji dan sedang memurnikannya. Aku selalu membawa sisanya. Master Yi, silakan lihat." Melihat si Tiangki begitu mementingkan obat mujarab ini, semuanya mendekat. Mereka ingin melihat obat mujarab apa yang membuat dokter sakti itu terpesona. Begitu kotak giok dibuka, langsung tercium aroma obat. Terlihat setengah pil obat Cina hitam di dalam kotak. Si Tiangki mengambil sebuah pisau giok dan memotong sepotong kecil dengan hati-hati, lalu menyerahkannya pada pria parubaya di keluarga Song dan Song Rongyu dan meminta mereka berdua untuk mencobanya. Keduanya ragu-ragu sejenak dan memasukkan terak obat ke dalam mulut mereka. Obat meleleh di mulut. Ekspresi pria parubaya di keluarga Song menjadi semakin terkejut. "Tuan Si, obat apa ini? Aku sering merasakan nyeri tumpul di dada kiriku, tapi sekarang semuanya hilang." Song Rongyu juga tercengang. "Paru-paruku selalu tidak nyaman, tetapi setelah makan sedikit obat ini, aku segera terasa membaik." Si Tiangki tersenyum dan berkata, "Sekarang kamu sudah tahu kemanjurannya." Pria parubaya dari keluarga Song berwajah terkejut dan berkata pada Tuan Si, "Ramuan ini benar-benar luar biasa. Kalau Tuan Si bisa membuatnya, aku rela menghabiskan banyak uang untuk membelinya."
Si Tiangki tersenyum pahit. Aku pernah mempelajari resepnya, tapi sama sekali tidak mengerti. Aku hanya tahu itu adalah sejenis alkimia yang telah lama hilang. Aku merasa setengah obat mujarab ini telah menjadi obat langka dalam dunia. Ijen tertegun di tempat ketika melihat setengah pil itu, kemudian tersenyum pahit. Tuan Sih, kamu membeli obat ini dengan harga 5 juta? Iya. Si Tiangki tersenyum dan berkata, 5 juta tidak terlalu banyak. Dapat membeli obat mujarab yang telah lama hilang seperti ini. Bahkan 10 juta juga layak membelinya. Master Yi, kamu juga dapat melihat pil ini bukanlah pil biasa. Temanku mengatakan orang yang membuat pil ini adalah guru besar tersembunyi. Sudah berusia lebih dari 150 tahun. Temanku itu berlutut di depan gerbang kediaman guru besar selama 3 hari 3 malam, membuat guru besar tersentuh dan membeli obat itu dengan harga 5 juta yuan. Sehari setelah dia membeli obat, guru besar meninggalkan rumahnya dan pergi, sulit untuk bertemu lagi dalam hidupnya. Pria parubaya dari keluarga Song menghela napas. Guru besar ini mungkin adalah guru besar abadi. Menghabiskan 5 juta untuk membeli sebuah pil benar-benar tidak terlalu mahal. Tadi Chen Xiaojao meminta maaf pada Chen meskipun dia yakin dengan keahlian medisnya, tapi ketika berpikir keahlian medisnya lebih baik dari kakek, dia tetap merasa tidak nyaman. Saat ini melihat wajah Yi Chen berekspresi agak aneh, sepertinya sedang menahan tawa, dia segera menjadi tidak tenang dan tidak menahan diri berkata, "Hei, apa yang kamu tertawakan? Apa kamu meremehkan obat mujarab? Kamu bisa membuatnya?" Chen terkagum sejenak dan melihat semua orang menatapnya. Dia berkata, "Aku yang membuat pil ini." Tuan Si, kamu telah tertipu oleh temanmu. Begitu dia selesai berkata, seluruh ruangan menjadi sunyi. Belasan pandangan mengarah padanya, semua orang tercengang. Si Tiangki tercengang di tempat. Beberapa saat kemudian dia berkata dengan kaget, "Master Yi, apa benar obat mujarab dibuat olehmu?" Chen Xiaojao membuka mulutnya lebar-lebar seolah-olah seluruh tubuhnya membeku. Yi Chen mengangguk dan berkata, "Ini bukan obat mujarab. Aku membuatnya untuk merawat luka memar ayah mertuaku, dan karena takut tubuhnya tidak tahan, aku sengaja mengurangi beban. Obat itu hanya merupakan produk setengah jadi." Begitu Yi Chen selesai berkata, semuanya terdiam lagi. Si Tiangki sangat terkejut dengan ekspresi Yi Chen. Dia bahkan tidak dapat mengatakan apapun. Seluruh tubuh, bahkan janggutnya yang putih juga bergetar tak berhenti. Dia tidak percaya ternyata obat mujarab ini disempurnakan oleh Yi Chen, pemuda di depannya ini. Dan seperti yang dia katakan, ini hanya bisa dianggap sebagai produk setengah jadi. Produk setengah jadi sudah begitu kuat, bagaimana kalau pil yang telah dimurnikan? Bukankah efeknya lebih baik 2 kali dari yang sekarang? Pria parubaya dari keluarga Song juga tercengang. Tiba-tiba ledakan ekspresi melonjak dari dalam hatinya. Dia tidak menduga Song Wanting dapat menemukan seorang dewa yang begitu agung. Kalau keluarga Song bisa memeluk paha seperti ini, itu akan menjadi paha emas. Apa yang paling ditakutkan orang kaya dan berkuasa? Tentu saja kematian. Tidak peduli beberapa banyak uang yang dia miliki, tidak peduli seberapa besar kekuasaannya, tidak memiliki nyawa untuk menikmatinya, semuanya akan menjadi sia-sia. Kalau bisa mengenal ahli yang dapat dengan mudah mengeluarkan obat mujarab seperti ini, ingin memperpanjang hidup bukanlah mimpi. Contohnya Tuan Besar Song. Kalau Tuan Besar Song dapat hidup 5 tahun lagi, itu akan menjadi berkah bagi seluruh keluarga Song. Karena wajah dan koneksi Tuan Besar Song, tidak ada seorang pun dari keluarga Song yang dapat berbanding dengannya. Kalau Tuan Besar masih hidup,
banyak orang harus memberikan wajah. Tapi kalau Tuan Besar pergi, banyak orang tidak akan lagi memberikan wajah pada keluarga Song. Oleh karena itu, keluarga Song juga berharap Tuan Besar bisa hidup selama mungkin. Dengan perlindungannya, para anggota keluarga Song dapat melakukan segala hal dengan hasil 2 kali lipat. Song Rongyu yang selalu meremehkan Yi Chen juga terkejut saat ini. Pada saat yang sama, dia tidak menahan perasaan gelisah dalam hatinya. Tadi dia masih mengejeknya. Tidak disangka dia adalah master tersembunyi yang sebenarnya. Si Tiangqi tidak menahan diri, mengepalkan tinjunya dan memohon, "Master Yi, tubuhku selalu terganggu karena luka lama. Kalau kamu dapat menunjukkan kebaikan dan membuatkan obat mujarab untukku, aku rela memberikan 10 juta untukmu." Pria parubaya dari keluarga Song tidak menahan diri, melangkah maju dan memberi hormat, lalu berkata dengan gemetar, "Master Yi, kalau dapat membuat obat mujarab ini lagi, tolong berikan 1 untuk keluarga Song." Keluarga Song juga rela memberikan uang 10 juta. Yi Chen berkata dengan lembut, "Aku tidak kekurangan uang. Aku bisa membuatkan obatnya, tidak terlalu repot. Karena kalian begitu tulus, aku akan membuatkan beberapa lagi dan memberikannya pada kalian." "Master Yi, kamu benar-benar adalah orang yang mulia bagi keluarga Song." Pria parubaya dari keluarga Song sangat semangat. Melihat Yi Chen berdiri, dia segera membawakan bangku dan menyela dan dengan lengan bajunya, "Master Yi, duduklah." Song Rongyu juga membawakan secangkir teh dan menyerahkan pada Yi Chen dengan hormat. "Master Yi, hauskah? Minumlah teh." Song Wanting menyaksikan semua ini. Dia juga merasa sangat terkejut. Benar-benar tidak menyangka Yi Chen memiliki kekuatan seperti itu. Lagi pula, dia seorang menantu pria yang tinggal di keluarga istri, malah tidak tertarik dengan uang 20 juta. Mengapa? Apa mungkin energi yang dia miliki lebih kuat dari yang dia lihat? Tetapi mengapa orang begitu kuat mau menjadi menantu yang tinggal di keluarga istri? Si Tiangqi yang dikenal sebagai dokter sakti juga mendesah dari lubuk hatinya, "Master Yi, kamu benar-benar seorang guru yang abadi. Kekuatan dan keagunganmu, meskipun aku hidup selama 100 tahun lagi, juga belum tentu dapat mengejarnya." Dalam pandangan si Tiangqi, meskipun dirinya hidup 50 tahun lagi, paling hanya bisa mengikuti di belakang Yi Chen. Keahlian medis pria ini tidak dapat diduga. Dan yang lebih ajaib adalah dia dapat memurnikan obat mujarab yang begitu kuat. Ini benar-benar seperti dewa. Chen Xianzhou, cucunya Syed Tiangqi, sudah tersipu saat ini. Tadinya dia masih tidak yakin pada Yi Chen, tapi sekarang dia benar-benar yakin padanya. Yi Chen berkata pada si Tiangqi dengan ekspresi tenang, "Tuan Si, meskipun obat yang kamu beli benar-benar efektif terhadap luka dalammu, tapi bagaimanapun juga obat itu kekurangan beberapa bahan dan efeknya hanya 20%. Tunggu aku memberikan pil sempurna padamu. Kamu cukup meminumnya, luka dalam akan segera sembuh." "Terima kasih, Master Yi." Si Tiangqi berterima kasih. Dia berlutut dan mengepalkan tinjunya sambil menangis. Shen Zhenzhou juga ikut si Tiangqi berlutut tersipu dan berkata pada Yi Chen, "Master Yi, terima kasih." Si Tiangqi juga berkata, "Master Yi, kamu tidak berada di Nanguang, tetapi aku telah sudah lama tinggal di sini, memiliki beberapa koneksi. Aku tidak dapat membalas kebaikanmu. Kalau kami membutuhkan obat apapun di masa depan atau ingin melakukan sesuatu, cukup perintahkan padaku." Yi Chen mengangguk. Jangan melihat si Tiangqi hanyalah seorang dokter pengobatan tradisional Cina. Keluarga Si telah mempraktikkan pengobatan dari generasi ke generasi dan merupakan dokter sakti nomor 1 di Jiangnan.
koneksi dan sumber dayanya dalam bahan obat. Bahkan keluarga Song juga tidak dapat berbanding dengannya. Dengan bantuan keluarga Si akan lebih mudah menemukan bahan obat di masa depan. Tepat pada saat ini, Tuan Besar Song yang tidak bergerak tiba-tiba batuk dan membuka matanya. Tatapan semua orang mengarah padanya dan semuanya terkejut. Tuan Besar Song tidak sadarkan diri, tiba-tiba bangkit dan duduk. Ini pria paruh baya dari keluarga Song bahkan tidak berani bernapas. Dia takut semua ini hanya ilusi sendiri. Dokter telah memberikan pemberitahuan penyakit kritis pada Tuan Besar dan mengatakan Tuan Besar tidak dapat bertahan lama. Song Rongyung sengaja mengundang Dokter Sakti Si Tiangki, tetapi setelah cucu Si Tiangki memberikan terapi akupuntur hanya membuat kondisi Tuan Besar sedikit membaik. Dia tidak dapat melakukan apapun pada penyakit Tuan Besar Song. Awalnya dia menyangka sudah waktunya mempersiapkan pemakaman Tuan Besar. Siapa sangka Yi Chen diam-diam melakukan terapi akupuntur pada Tuan Besar. Dan dia tidak menyangka apa yang dikatakan Yi Chen benar-benar terjadi. Tuan Besar benar-benar bangun setengah jam kemudian. Dan kedua mata Tuan Besar terlihat jernih, wajahnya juga terlihat kuat dan kemerahan jauh lebih baik dari sebelum dirinya jatuh sakit. Ini sungguh luar biasa, Si Tiangki berseru dan berkata. Master Yi bilang setengah jam, benar-benar tepat setengah jam tanpa telat 1 menit pun. Anggota keluarga Song merasa kagum, benar-benar seorang dokter sakti. Pria parubaya dari keluarga Song buru-buru melangkah maju dan bertanya kepada Tuan Besar, "Ayah, bagaimana perasaanmu?" Tuan Song memandang putra kesayangannya dengan tatapan rumit. Tatapannya penuh kegembiraan dan berseru, "Aku menyangka diriku sudah mati. Aku benar-benar tidak menyangka masih bisa bangun lagi." Pria parubaya dari keluarga Song menunjuk ke arah Yi Chen dan berkata dengan penuh semangat, "Ayah, kali ini harus berterima kasih pada Master Yi telah menyelamatkanmu." Tuan Song menoleh dan melihat ke arah Yi Chen. Melihatnya begitu muda, dia sangat terkejut. Kemudian kembali sadar dan berkata, "Terima kasih atas penyelamatanmu." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Itu hanyalah hal kecil, tidak perlu diingat." Selesai berkata, Yi Chen menunjuk Si Tiangki dan cucunya Chen Xiao Zhao di sebelahnya, berkata, "Tuan Si dan cucunya telah melakukan banyak hal untuk menyelamatkanmu. Ini bukan kontribusiku sendiri." Si Tiangki tidak menyangka Yi Chen akan mengatakan hal-hal baik tentang dia dan cucunya. Dia bersyukur dan berkata dengan rendah hati, "Tuan Besar Song, Master Yi terlalu rendah hati. Sebenarnya Tuan Besar Song dapat kembali membaik semua karena Master Yi. Kalau bukan dia, kami belum tentu dapat membangunkanmu." Tuan Besar Song mengangguk dan berkata dengan sopan, "Aku pernah mendengar tentang kehebatan Dr. Si. Jadi, jangan terlalu meremehkan diri, tidak peduli bagaimanapun, sudah sangat baik kamu bisa datang kali ini." Selesai berkata, dia melihat ke arah Yi Chen dan berkata dengan serius, "Tuan Yi, aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Kalau ada sesuatu yang membutuhkan keluarga Song di masa depan, kami keluarga Song bersedia melakukannya." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Tuan Besar Song terlalu sopan." Setelah selesai berbicara, melihat waktu sudah telat, Yi Chen berkata, "Tuan Besar Song, kamu baru saja sembuh dari penyakit serius. Tidak baik untuk menghabiskan terlalu banyak energi. Sebaiknya istirahat dulu, aku akan pamit dulu." Tuan Besar Song segera berkata, "Tuan Yi, tidak tahu berapa biaya konsultasi yang harus kubayar kali ini. Aku pasti akan membayar 2 kali lipat." Yi Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu membayar biaya konsultasi. Kali ini aku melihat wajah Song Wanting ini adalah bantuan antar teman." Song Wanting terkejut ketika mendengar ini. Yi Chen sedang memuji dirinya di depan kakeknya. Bagaimanapun juga,
kakek yang memutuskan beberapa banyak properti yang dapat diwarisi setiap anggota keluarga Song dan peran apa yang dapat mereka mainkan dalam bisnis keluarga di masa depan. Kalau bisa mendapatkan kasih sayangnya, dia bahkan mungkin bisa menjadi pemimpin di keluarga Song. Ini adalah sesuatu yang sangat dia nantikan. Kali ini Yi Chen memberikan penghargaan besar padanya. Kelihatannya dia semakin dekat dengan tujuan ini. Tuan Besar Song melihat ke arah cucunya Song Wanting, mengangguk dan berkata, "Bagus, sangat bagus. Wanting, kali ini kamu yang menyelamatkan nyawa kakek. Kamu harus baik-baik melayani Master Yi." Song Wanting segera menggugurkan tubuhnya dan berkata dengan serius, "Kakek, jangan khawatir. Wanting pasti akan membalas budi pada Master Yi." Oke, Tuan Besar Song membungkuk dengan puas dan tertawa terbahak-bahak. Song Rongyung yang berdiri tidak jauh darinya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Penghargaan ini malah dirampok oleh Song Wanting. Dirinya akan menjadi sangat pasif di masa depan. Yi Chen tidak tinggal terlalu lama di keluarga Song. Melihat kondisi Tuan Besar Song sudah membaik, ia memintanya untuk istirahat dengan baik dan dirinya akan pergi dulu. Jadi, Tuan Besar Song membawa keluarga Song mengatur mereka keluar pintu. Si Tiangqi juga memutuskan untuk pergi dengan cucunya. Yi Chen memberitahunya dia akan mencari hotel untuk tinggal di Jinling dalam beberapa hari ini dan akan menghubunginya ketika selesai membuat obatnya. Si Tiangqi tentu berterima kasih padanya dan dengan hormat melihat Yi Chen masuk mobil Song Wanting. Kemudian Song Wanting mengantar Yi Chen kembali ke kota. Dalam perjalanan, Song Wanting berkata padanya, "Tuan Yi, terima kasih banyak hari ini." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Hal-hal kecil, kamu tidak perlu begitu sopan. Mungkin aku akan membutuhkan bantuan Nona Song di masa depan." Song Wanting segera berkata, "Tenanglah Master Yi, tidak peduli apapun yang kamu butuhkan, Wanting tidak akan menolak." Selesai berkata, Song Wanting melihat wajah tampak samping Yi Chen dan bertanya dengan ragu-ragu, "Master Yi, bisakah menemukan tempat untuk duduk dan minum bersama?" Dia memiliki ribuan keraguan tentang Yi Chen dan menunggu misteri terpecahkan, dan dia juga menemukan Yi Chen sepertinya memiliki kekuatan magnet yang kuat di tubuhnya dan mulai memancarkan ketertarikan yang tidak tertahankan pada dirinya, membuatnya tidak menahan diri ingin bergaul dan mengetahui rahasia di dalam hatinya. Oke, sangat seru sekali guys di cerita novel The Story of Yi Chen ini. Di part ke-32 sampai di sini dulu, kita lanjut di part ke-33 ya. Oke. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video part ke-33.